Ya, dan kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan Dr. Agus Dwi Susanto yang merupakan Ketua Harian Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Mevri. Ya, dokter, ini kan jumlah kasus positif corona hingga hari ini sudah mencapai 450 kasus. Namun ini angka kematian atau jumlah orang yang meninggal dunia ini bahkan mencapai 38 orang. Artinya hampir 10%, dan sempat juga dinyatakan ini adalah angka tertinggi ya, atau perbandingan tertinggi di Asia Tenggara. Sebenarnya apa yang menyebabkan Indonesia ini kemudian setinggi ini kasus kematiannya? Oke, terima kasih Mbak Mevri ya. Jadi kalau kita bicara kasus kematian pada COVID-19 di Indonesia ini tentunya harus dilihat dari dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek epidemik ya. Yang kedua baru aspek klinis. Nah, aspek epidemik ini menjelaskan bahwa kasus kematian yang ada saat ini itu dibandingkan dengan kasus positif itu sekitar 10%. Hal ini disebabkan karena kasus yang positif ini deteksinya masih sedikit. Ya, artinya harus dilakukan pendekatan yang lebih masif dalam upaya melakukan deteksi dini. Karena kita tahu bahwa beberapa wilayah di Indonesia itu sudah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai daerah dengan transmisi lokal. Nah, kalau daerah dengan transmisi lokal itu artinya sudah terjadi penularan antar individu-individu di populasi tersebut. Oleh karena itu harus dilakukan deteksi dini di populasi secara lebih masif, secara lebih luas. Dan deteksi dini yang lebih luas itu kasus positifnya akan meningkat. Pasti akan terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup besar, sedangkan kematiannya mungkin tidak akan bertambah. Sehingga pembaginya besar, sehingga angkanya akan lebih kecil. Sehingga sekarang kelihatan besar karena kasus yang dilaporkannya masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu aspek epidemi. Oke, berarti itu artinya dengan penerapan sistem baru rapid test ini justru akan mendukung ya adanya early detection begitu terhadap pasien-pasien yang mungkin rentan terinfeksi virus corona dan kemudian bisa dites dan dinyatakan positif. Iya, memang upaya deteksi dini ini harus dilakukan dengan melakukan pengecekan secara masif dan massal sehingga diketahui lebih banyak, maka pendekatan terhadap komunitas akan lebih efektif terhadap populasi-populasi tersebut dengan mengurangi aktivitas di luar, mengurangi kontak, libur sekolah, libur kerja, sehingga itu akan lebih mudah dilakukan kontrolnya. Jadi upaya deteksi dini itu penting juga untuk pencegahan transmisi ya istilahnya. Nah, sedangkan aspek yang kedua itu belum saya jelaskan tadi Mbak ya. Nah, aspek yang kedua itu aspek klinis. Ya. Aspek klinis itu adalah aspek dari 38 orang yang meninggal ini. Itu sebagian besar karena apa? Ya, jadi harus dilakukan suatu evaluasi dan suatu informasi yang lebih jelas kepada masyarakat. 38 orang yang meninggal ini itu kondisinya apakah usianya berapa, komorbidnya apa, sehingga kita tahu betul bahwa sebenarnya kenapa sih peningkatannya tinggi, apakah memang dengan komorbid ataukah tanpa komorbid, berapa persen. Kalau saya lihat di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta ya, itu datanya sekitar 80% memang yang meninggal itu rata-rata geriatrik dan dengan komorbid ya. Itu data yang ada di sana. Sedangkan 20% itu tanpa komorbid. Tentu ini bisa memberi jawaban memang kasusnya tinggi terutama pada kasus-kasus yang usianya di atas 50 tahun dan kemudian dengan kondisi komorbid. Kalau tadi kan memang sudah dijelaskan salah satu faktor risiko tinggi atau kelompok risiko tinggi ini adalah mereka yang usianya di atas 45 atau di atas 50 tahun begitu. Namun tadi juga Anda sudah menyatakan ada sekitar 20% ya dari 38 orang yang meninggal dunia ini tidak masuk dalam kelompok risiko tersebut. Artinya apa yang menyebabkan mereka kemudian meninggal dunia? Apakah karena terlambat penanganan atau faktor seperti apa yang kemudian menyebabkan hal itu? Nah, ini tentunya harus dilakukan penyelidikan, Mbak ya. Karena kalau dilihat dari pendekatan medis klinis, severity atau beratnya COVID-19 itu terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah asimptomatik atau tidak bergejala. Yang kedua adalah dengan pneumonia ringan. Yang ketiga pneumonia berat.
kemudian yang keempat pneumonia berat dengan komplikasi, kemudian kondisi dengan ARDS, kondisi dengan sepsis. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan level ini. Nah, tentunya data seperti ini juga diperlukan nantinya dari seluruh rumah sakit di Indonesia untuk bisa menunjukkan ini orang yang 20% tanpa komplikasi tersebut itu meninggalnya karena apa? Apakah dia meninggal karena memang masuk sudah dalam kondisi misalnya level yang paling tinggi, dia masuk sudah ARDS. Tentunya ini menunjukkan salah satu faktor bahwa referral system itu terlambat. Sehingga datang ke rumah sakit rujukan dia sudah kondisi berat. Tetapi kalau dia ternyata 20% itu kondisinya datang dengan kondisi ringan, tetapi kemudian meninggal, tentu mesti evaluasi lebih lanjut. Jadi 20% ini masih belum bisa dijawab. Kenapa sih usia muda itu misalnya kok meninggal juga misalnya, padahal dia bukan usia geriatrik, dia tidak ada komorbid, tentu perlu penelitian lebih lanjut pada kasus-kasus tersebut. Oke, kalau kita bicara soal COVID-19 ini merupakan self-limited disease, artinya sebenarnya bagaimana kemudian daya tahan tubuh kita bisa melawan virus tersebut. Sebenarnya apa kemudian yang seharusnya dilakukan atau penanganan terhadap pasien-pasien yang kemudian bisa dinyatakan sembuh? Halo? Ya, kalau kita bicara soal COVID-19, Dok, dokter bisa mendengar suara saya? Iya, ini kan self-limited disease ya, Dok ya. Betul. Dinyatakan juga harus melakukan isolasi diri untuk kemudian bisa lebih pulih lagi imunitasnya begitu. Namun pasien-pasien juga tadi dokter nyatakan bahwa jangan sampai dia terlambat mendapatkan penanganan. Nah, sebenarnya memang idealnya seperti apa sih, Dok, penanganan terhadap pasien yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus corona untuk bisa kemudian sembuh? Ya, jadi dilemanya yang sekarang ini terjadi dan memang masih dalam proses untuk dilakukan pemecahan adalah kasus ini rata-rata itu berada pada level di rumah sakit non-rujukan. Jadi pasien itu sudah masuk dulu ke rumah sakit non-rujukan dengan kondisi pneumonia dicurigai COVID. Kemudian pasien ini tidak bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan karena kapasitas yang belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, problemnya ini yang justru di rumah sakit non-rujukan ini yang harus dilihat. Ketika pasien ini belum dianggap sebagai COVID, dia ditata laksana sebagai pasien non-COVID kan, masih dianggap curigai. Nah, optimalisasi treatment ini yang mungkin menjadi istilahnya delayed treatment, sehingga tidak mendapatkan pengobatan untuk terapi-terapi yang dapat membantu pemulihan pasien-pasien COVID-19 ini. Nah, secara prinsip kalau dia dicurigai kuat atau sudah terbukti COVID, pengobatan-pengobatannya biasanya kalau kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu sudah membuat pedoman untuk tata laksana di rumah sakit. Kita akan berikan antibiotik empirik ya, yaitu antibiotik berdasarkan guideline atau pengalaman-pengalaman dalam tata laksana pasien pneumonia virus. Biasanya diberikan golongan-golongan macrolide seperti azithromycin atau golongan-golongan levofloxacin ya. Kemudian diberikan juga vitamin C dosis tinggi. Nah, kemudian diberikan oseltamivir ya, obat Tamiflu dengan dosis 2 kali 75 mg. Kemudian diberikan juga terapi cairan ya, itu diberikan. Kemudian nutrisi itu diberikan. Kemudian beberapa kasus dapat diberikan kalau dia severe atau berat, dapat diberikan chloroquine ya dengan dosis 2 kali 500. Selain itu kalau dia jatuh ke kondisi lebih berat, misalnya terjadi gagal napas, maka dia diberikan ventilator, alat bantu napas ya, Dok ya. Nah, ini kendalanya seringkali di rumah sakit non-rujukan itu mereka nggak bisa merujuk, pasiennya gagal napas, tidak punya ventilator, sehingga pasiennya tidak tertolong. Ini jadi problem. Untuk itu berarti solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah sebaiknya seperti apa, Dok? Nah, pada kasus seperti ini memang pendekatannya harus dua ya tadi. Memang pendekatan epidemik tadi sudah saya sampaikan ketika kita melihat deteksi dini harus dilakukan secara massal. Nah, sekarang ini sedang menuju ke sana untuk dilakukan screening kan. Tetapi yang menjadi perdebatan sekarang kan teknik screening mau pakai yang mana itu mesti dibahas lebih tersendiri, teknik mana yang paling bagus gitu kan. Nah, yang kedua adalah solusi yang saat ini harus diatasi adalah bagaimana pasien-pasien yang di non rujukan itu agar bisa segera dirujuk.
terutama pada pasien-pasien yang berat dan berat dengan komplikasi. Ya, agar mereka Karena ini iya. Agar bisa mendapatkan penanganan yang optimal ya, Dok, ya, betul. sesuai dengan Karena beberapa obat-obat itu tidak tersedia di rumah sakit non-rujukan, hanya ada di rumah sakit rujukan. Baik. Nah, itu harus disediakan dengan penyediaan rumah sakit rujukan yang kapasitasnya lebih besar dan alat-alat yang lebih lengkap, tentunya rujukannya lebih lancar, segera ditangani lebih cepat sehingga mortalitasnya bisa lebih turun. Baik, terima kasih banyak Dr. Agus Dwi Susanto yang merupakan Ketua Harian PDPI sudah bergabung bersama kami di sini berbagi informasi di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih, Dok.